Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga kita semua sudah bangun pagi ini dengan sehat dan semangat untuk melakukan aktivitas kita di hari ini. Dengan sukacita kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 8 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Matius 6 ayat 9 demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sering kali kita dengarkan atau kita katakan, bahkan kita ucapkan. Mengapa kita sebegitu sering untuk berdoa melalui dan menggunakan doa Bapa kami? Jelas karena kita percaya doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan ingin supaya kita menghampiri tahta kemurahan Allah melalui doa ini. Tentu, isi dan makna doa Bapa kami amat penting untuk kita ketahui. Karena jikalau kita tidak tahu maknanya, maka kita akan mengucapkan kata-kata dalam doa ini tanpa kita mengerti apa maksudnya dan mengapa kita harus berdoa demikian. Saudara sekalian, memang doa adalah hal yang sangat penting bagi umat Kristiani. Sebab doa adalah alat komunikasi umat dengan Tuhannya. Karena itu doa ibarat nafas hidup manusia, dan tanpa doa berarti umat itu sedang mati di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, sesungguhnya semua manusia berusaha untuk dapat berkomunikasi dengan yang dipercayainya. Apapun yang dianggap berkuasa, kesanalah ia berdoa. Tak heran kita akan menemukan orang-orang tertentu berdoa di gua-gua angker, di kubur-kubur, di pohon besar, benda-benda atau patung-patung yang dikeramatkan. Demikian juga orang Kristen melalui doa dapat menjalin komunikasi yang akrab dengan Tuhan Sang Pencipta. Sayangnya, tidak semua orang yang merasa berdoa dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana perilaku beragama di masa Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 1, Tuhan Yesus sangat mengecam cara beribadah dan berdoa umat pada waktu itu. Ia berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan seperti orang munafik." Dalam pasal 6 ayat 5 dikatakan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Saudara sekalian, peristiwa ini menunjukkan bahwa ada orang yang berdoa, tetapi sebenarnya tidak sedang berdoa. Ia hanyalah seseorang yang sedang melakukan aktivitas agamawi, tapi sama sekali tak menikmati hubungan dengan Bapa dalam ibadat itu. Doa itu ditujukan untuk Allah, tetapi aktivitas yang dilakukannya sebenarnya dimaksudkan dipertontonkan kepada manusia. Jadi doa itu sebenarnya hanyalah untuk kepuasan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus secara khusus mengajar para muridnya untuk berdoa, agar berdoa dengan cara yang tepat dan maksud yang tepat. Sebab dalam doa, Tuhan Yesus mengatakan, kepada siapa kita berdoa, bagaimana kita berdoa, dan hal-hal apa yang perlu kita doakan. Saya berharap semua pendengar Renungan Pagi mengikutinya di hari-hari yang akan datang, sebab doa Bapa kami akan kita bahas satu persatu, supaya waktu kita mendoakannya, kita mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Saudara sekalian, bacaan kita pagi ini dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus memulai mengatakan, "Jika kamu berdoa, berdoalah demikian." Yesus sedang menjelaskan doa yang benar dan tepat adalah apabila doa itu sungguh-sungguh ditujukan kepada Bapa kami yang di sorga. Doa umat Kristiani dialamatkan kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus memerintahkan doa kepada Bapa di sorga
jelas bukan untuk berdoa bagi kepuasan diri sendiri atau untuk dilihat orang, tetapi jelas ditujukan kepada Bapa. Hanya orang Kristen yang diberi hak untuk berseru dan memanggil Allah sebagai Sang Pencipta dengan sebutan Bapa. Sebutan ini tak dikenal dalam agama lain apapun di dunia, karena memang tak ada perintah untuk mereka boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Mengapa? Sebab hanya kita yang memiliki jalur istimewa kepada Allah yang Maha Kuasa melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui Dia, Putra Tunggalnya, kita berhak memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Ada hubungan yang begitu akrab dan dekat sebab jurang pemisah kita dengan Bapa karena dosa telah dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Hal ini membuat kita bersyukur saudara sekalian, sebab Dia adalah Bapa kita, Bapa yang penuh cinta pada anak-anaknya. Karena itu Ia akan mendengar segala doa anak-anaknya kepadanya. Sebagai Bapa, Allah mengasihi kita, mempedulikan kita, dan dengan gembira menyambut persekutuan yang akrab dengan kita. Karena itu kita dapat menyembah Dia dengan benar. Tetapi ingat saudara sekalian, pada waktu kita mengatakan dikuduskanlah namamu, itu berarti kita sedang menyatakan siap untuk menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Menguduskannya dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita. Dengan kata lain, seluruh hidup kita adalah hidup yang menguduskan Bapa. Pada saat yang sama kita sedang mengatakan jika kita tidak menguduskan namanya, kita siap untuk didisiplin oleh Bapa yang penuh kasih. Karena itulah kita menyapa Bapa yang kudus. Dalam doa kita hanya menghormati, memuliakan, dan meninggikan namanya. Saudara, hal ini berarti melakukan sesuatu yang mencemarkan nama Tuhan dan tidak menguduskannya merupakan dosa yang sangat hebat sehingga mempermalukan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita mengingat setiap kali kita menyampaikan doa Bapa kami, kita sedang menguduskan nama Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur kita punya Bapa yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Saudara-saudaraku, apakah yang sedang kita alami? Apakah begitu berat? Apakah seperti sedang berada pada jalan buntu? Ingatlah kita punya Bapa di sorga, sedang menantikan kita untuk berseru kepadanya. Datanglah padanya, berseru dan percayalah, Ia adalah Bapa yang baik. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Kami sudah mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami pada waktu kami menyampaikan doa kami kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami mohon biarlah prinsip firman-Mu ini menjadi pegangan kami. Kami siap untuk menguduskan nama-Mu. Hanya berilah kekuatan kepada kami. Kepada semua saudara-saudaraku yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan khusus, ingatkan dan sadarkan mereka bahwa mereka punya Bapa yang baik. Biarlah mereka datang kepadamu dengan sepenuh hati, supaya kami menemukan kasih-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah hidup kami ya Bapa, kami taruhkan dalam tangan-Mu di sepanjang hari aktivitas kami di hari ini. Dalam Kristus Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara sekalian. Amin.